kisah, ada seorang sultan di India yang memiliki 3 orang putra, yaitu Pangeran Husain, Pangeran Ali, dan Pangeran Ahmed. Sang sultan juga merawat keponakannya, yaitu Putri Noronihar. Dia adalah putri tercantik dan termanis dari semua putri. Ketika Putri Noronihar sudah mencapai usia yang tepat untuk menikah, ketiga pangeran tersebut ingin menikahinya. Sultan tidak bisa memberikan izin kepada semua putranya. Namun, dia juga tidak bisa memilih di antara para pangeran. Karena itulah Sultan membuat rencana. Kau tahu, aku menyukai segala sesuatu yang langka dan istimewa. Aku akan mengirim kalian ke tempat yang jauh. Siapa yang pulang dengan membawa barang paling istimewa akan menikahi Noronihar. Pangeran Husain, putra tertua, berangkat ke kerajaan Visnagar. Di sana, dia melihat barang dagangan terindah yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Banyak pedagang yang lantang menjual dengannya. Ada seorang pedagang yang mencoba menjual permadani sederhana seharga 40 koin emas. Mengapa kamu meminta uang sebanyak itu untuk sebuah permadani sederhana? Karpet ini akan membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi dalam hitungan detik. Luar biasa. Jika itu benar, berarti saya telah menemukan hal paling unik dan paling berharga yang dapat saya bayangkan. Tapi bagaimana aku tahu kau tidak membodohiku? Katakan padaku di mana kamu tinggal dan aku akan mengantarmu ke sana di atas permadani. Pangeran Husain pun duduk di atas permadani bersama pedagang itu. Dan setelah dia memberitahukan di mana dia tinggal, mereka pun sudah berada di pintu depan kerajaan. Sulit dipercaya, ini hal paling aneh yang pernah saya lihat. Saya akan membelinya dari Anda dan memberi Anda 40 koin emas. Pangeran Husain pun sangat senang karena dia berhasil mendapatkan permadani itu. Sekarang, Putri Noronihar pasti akan menjadi istrinya. Pangeran Husain yakin akan hal itu. Sementara itu, Pangeran Ali, putra tengah sultan, sedang dalam perjalanan ke Persia. Dia sedang berjalan melewati lingkungan di mana permata, peralatan emas, perak, brokat, sutra, dan barang berharga lainnya ditawarkan. Matanya tertuju pada seorang pemuda yang sedang berayun-ayun dengan sebuah tabung gading dan meminta 40 koin emas untuk itu. Apa kamu meminta begitu banyak uang untuk sesuatu yang sepertinya tidak sepadan? Apalagi jika kamu membandingkannya dengan semua barang dagangan cantik lainnya di sini. Pangeran Ali mengira dia sedang dibodohi, namun saudagar muda itu memberinya tabung gading dan membiarkannya melihat melalui kaca. Pangeran Ali memikirkan ayahnya, sang sultan, dan dia bisa melihatnya melalui kaca. Sang ayah sedang duduk di singgasananya. Dan setelah itu, dia memikirkan Putri Noronihar kesayangannya. Dia melihat Putri Noronihar sedang tertawa bersama teman-temannya. Dia sangat ingin bertemu dengan Putri Noronihar lagi, dan dia yakin dia akan menikahinya ketika ayahnya melihat barang istimewa yang dibawanya. Berapa harga yang kamu inginkan untuk tabung itu? Bosku menyuruhku meminta 40 koin emas untuk itu. Pangeran Ali pun membayar pedagang muda itu dan membawa tabung gading itu ke tempat di mana dia seharusnya bertemu saudara-saudaranya. Pangeran bungsu, Pangeran Ahmed, mengambil jalan menuju Samarkand. Di sebuah pasar besar, ia menemukan seorang pedagang dengan sebuah apel plastik di tangannya. Pedagang itu pun mengangkat apel itu tinggi-tinggi dan berteriak. 40 koin emas untuk apel istimewa yang luar biasa ini. Pangeran Ahmed pun mulai tertawa. Mengapa kamu menanyakan harga yang tidak masuk akal untuk sebuah apel plastik? Baik Pak, ini bukan sekedar apel plastik biasa. Apel ini memiliki kekuatan penyembuhan dan dapat menyembuhkan orang sakit manapun yang mencium aroma apel. Singkatnya, Pangeran Ahmed pun membeli buah apel plastik itu dan kembali ke tempat menuju yang sudah ditentukan oleh ketiga pangeran. Kemudian, tibalah saatnya ketiga pangeran itu bertemu di tempat yang telah mereka diskusikan. Pangeran Husain memberitahu mereka tentang permadani terbang dengan cepat yang dia beli. Pangeran Ali pun memberitahu mereka tentang kualitas istimewa dari tabung gadingnya. Ketiga pangeran itu pun sangat ingin melihat Putri Noronihar melalui tabung itu. Dan betapa kagetnya mereka melihat Putri Noronihar sedang terbaring di tempat tidur karena sakit parah. Pangeran Ahmed pun mengeluarkan apel plastiknya dan menceritakan tentang hadiah istimewa itu. Ketiga bersaudara itu pun tidak ragu-ragu sedikit pun, duduk di atas permadani dan segera terbang ke kamar tidur putri kesayangan mereka. Pangeran Ahmed pun menempelkan apel itu ke hidung Putri Noronihar. Setelah itu, Putri Noronihar pun bangun mengusap matanya seperti dia baru saja bangun dari tidur nyenyak.
Ketiga pangeran pun menceritakan kepada Putri Noronihar tentang perjalanan mereka dan barang-barang khusus yang mereka beli. Kemudian, mereka dipanggil menghadap ayah mereka, Sang Sultan. Dia sangat terkesan dengan pemberian putra-putranya. Meskipun Pangeran Ahmed berpikir bahwa pemberiannya telah menyelamatkan sang putri dan menjadikannya pelamar yang paling cocok, Sultan tidak setuju. Sultan masih harus memilih seorang putra untuk dinikahi sang putri, karena semua hadiahnya bernilai sama. Dia harus menemukan sesuatu yang baru, dan inilah yang dia lakukan. Ketiga putranya masing-masing mendapatkan busur dan anak panah. Anak laki-laki yang menembakkan panahnya paling jauh akan mendapatkan izin untuk menikahkan Putri Noronihar yang cantik. Maka ketiga pangeran pergi ke dataran yang luas. Pangeran Husain menembakkan panahnya sangat jauh, namun Pangeran Ali menembakkan panahnya lebih jauh. Lalu, giliran Pangeran Ahmed, dia menembakkan panahnya jauh sekali. Sejauh ini tidak ada yang melihat kemana arah panah itu. Pangeran Ahmed mengira dia adalah pemenang yang beruntung. Namun, Sultan tidak menyetujuinya. Sultan mengira mereka harus menemukan anak panah tersebut untuk memperjelas kasusnya. Maka, Sultan memutuskan untuk mendukung Pangeran Ali dan pernikahan itu dirayakan beberapa hari kemudian dengan penuh kemegahan. Hai semuanya, jadi di sini aku bakal ngebacain 3 struktur hikayat 3 pangeran dan Putri Noronihar. Nah, struktur yang pertama itu ada orientasi. Di sini orientasinya itu terletak pada paragraf 1 sampai paragraf 2. Di sini orientasinya itu menceritakan 3 pangeran, tapi baru pengenalannya nih, 3 pangeran sama Putri Noronihar. 3 pangerannya itu ada Pangeran Ali, Pangeran Husain, sama Pangeran Ahmed. Yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasinya ini terletak pada paragraf 3 sampai paragraf 21. Di sini dimulai ketika Sultan tuh nggak bisa ngizinin 3 pangerannya untuk menikahi Putri Noronihar. Jadi Sultan tuh ngebuat rencana biar dia tuh bisa menilai siapa yang paling cocok buat nikah sama Putri Noronihar. Yang ketiga itu ada resolusi. Nah, resolusinya itu dimulai ketika Sultan tuh nyuruh 3 pangerannya untuk mengambil kembali anak panah yang udah mereka panah untuk memperjelas lagi kasusnya, dan dia tuh jadi bisa nilai nih siapa yang paling cocok buat nikah sama Putri Noronihar. Nah, resolusinya itu terletak di paragraf 22 sampai paragraf 23. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang terdapat dalam hikayat 3 pangeran dan Putri Noronihar. Yang pertama adalah istana sentris. Dapat disimpulkan bahwa hikayat ini terdapat karakteristik istana sentris karena berlatar dan bertema kerajaan, seperti adanya sultan yang memimpin kerajaan dan 3 pangeran, yaitu Pangeran Husain, Ali, dan Ahmed. Yang kedua adalah kemustahilan. Dapat disimpulkan bahwa hikayat ini terdapat karakteristik kemustahilan karena benda-benda yang tidak masuk akal, seperti apel yang dapat menyembuhkan segala penyakit, tabung kaca yang dapat memperlihatkan apapun yang sedang dipikirkan, dan karpet yang bisa membawa penggunanya kemana saja. Karakteristik ketiga adalah dengan adanya benda-benda ajaib seperti karpet yang dapat membawa penggunanya kemana saja, dan tabung gading kaca yang dapat memperlihatkan kepada penggunanya apa yang ia sedang pikirkan. Dan yang ketiga ialah apel plastik yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang ganas. Dan yang keempat adalah arkais. Di hikayat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat karakteristik arkais seperti karena penggunaan kata-kata yang sudah tidak dipakai lagi, seperti permadani yang artinya karpet. Dan yang terakhir adalah anonimus. Hikayat ini terdapat karakteristik anonimus karena tidak diketahui siapa pengarang cerita ini. Hanya diketahui bahwa cerita ini
berasal dari omongan, tidak diketahui pengarang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Di sini saya akan menjelaskan pesan moral apa aja sih yang bisa kita dapatkan di hikayat Tiga Pangeran dan Putri Noronihar. Nah, yang pertama itu usaha yang dilakukan harus jujur dan bertanggung jawab. Sama seperti ketiga pangeran, mereka melakukan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu setiap keinginan harus ada usaha dan kerja keras. Sama seperti ketiga pangeran, mereka ingin menikahi sang putri, maka harus ada usaha dan kerja keras yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga harus menerima keputusan yang telah ditentukan, sama seperti pangeran pertama yaitu Pangeran Husain dan pangeran ketiga yaitu Pangeran Ahmed. Mereka menerima keputusan sang sultan untuk menikahi pangeran kedua yaitu Pangeran Ali dengan Putri Noronihar. Terima kasih.